Selamat bertemu dengan saya Ibu Yulianti Kasih. Ini adalah pelajaran keempat dari mata kuliah Startup Technopreneurship, yaitu tentang membuat ide bisnis teknologi. Nah, bagaimana kita memulainya? Apakah ide itu harus bertanya pada teman, pada keluarga, atau apa yang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih tipe bisnis yang akan kita mulai? Nah, untuk itu kita perlu mempelajari dulu tipe-tipe dari bisnis yang ada. Pada dasarnya, tipe bisnis mendasar itu ada 3. B2C, yaitu ketika kita melakukannya langsung kepada konsumen. B2B, ketika kita melakukannya adalah untuk bisnis yang lain. Ya. B2G, kalau kita melakukannya adalah untuk government, ya, untuk pemerintahan. Nah, bisa berupa produk, bisa berupa service. Ya, tergantung dari apa yang akan kita jual. Kalau untuk produk sangat bervariasi untuk B2C, mulai dari obat, personal komputer, mobil, barang kebutuhan sehari-hari, gitu ya. Kalau untuk servis juga banyak, ya, servis untuk perumahan, untuk television repair, dentist, gitu ya. Kalau B2B lebih ke arah business to business, sehingga kita memang berhubungan dengan bisnis yang lain. Kita mungkin mensuplai peralatan untuk bisnis tersebut, ya, atau kita mensuplai bahan mentah untuk bisnis tersebut. Kalau B2G, kita akan menggunakannya pada pemerintahan. Ya, ini skopnya sudah sangat luas dan biasanya berupa kontrak. Ya. Nah, B2B itu memang harus memiliki modal yang lebih besar dari B2C. Jumlahnya sangat besar dan tentu saja untuk B2B kita harus bisa membantu perusahaan tersebut untuk meningkatkan pendapatan, untuk mereka meningkatkan efektivitasnya, efisiensinya, gitu ya, dan juga membantu perusahaan agar dapat selaras dengan peraturan pemerintah dan peraturan norma-norma yang ada di masyarakat. Ya, jadi skopnya sangat besar sehingga kita perlu lebih berhati-hati juga untuk B2B. Sampel B2B ada banyak. Ya, contohnya ini yang banyak terjadi di luar. Misalnya antara make more money dengan salesforce.com. Ya, kemudian antara cost saving dengan business process outsourcing. Ya, atau antara compliance dengan sustainable mind. Itu menciptakan greener product. Ya. Nah, ini contoh-contohnya juga. Banking juga bisa menjadi B2B. Ya. Di sini gambar dari ABN AMRO adalah sebuah kano, di mana kano itu dinaikin oleh 2 orang. Perlu keselarasan kan, agar kano ini dapat berjalan dengan baik. Mereka perlu mendayung 2 orang ini dengan kecepatan yang sama, dengan arah yang sama. Nah, ini menggambarkan juga kerjasama ABN AMRO dengan perusahaan. Jadi mereka akan membantu memberi kredit kepada usahawan, kepada pabrikasi, pada factory, gitu ya, dan supaya perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi gambar ini sangat menarik. Nah, sebetulnya B2B itu bisa dibagi menjadi 4 kategori besar. Ya, 4 kategori besar itu adalah perusahaan yang menggunakan produknya, ya, jadi perusahaan kepada perusahaan, ya, atau government agency, ya, atau juga bisa institusi seperti hospital, sekolahan, gitu ya, itu bisa dianggapnya kerjasama antara sekolahan dengan sebuah perusahaan untuk misalnya dentist, gitu ya, perusahaan untuk Unilever, untuk Pepsodent dan lain sebagainya, itu dianggapnya bisa sebagai B2B juga, gitu ya. Atau juga company yang menjual barang kepada customer dalam jumlah yang besar, ya, seperti wholesale, broker, seperti itu. Ya, itu juga bisa dianggap sebagai B2B, ya. Kalau B2C banyak kemungkinannya karena ini bisa menjual barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari fashion, ya, sampai barang-barang untuk makanan, ya, kebutuhan setiap hari. Ya, berikut ini ada contohnya, kita lihat.
Ini adalah website dari Berry Kitchen. Sayang website ini sudah tidak ada karena Berry Kitchen sudah dibeli ya oleh perusahaan lain dengan nama Yummy. Nah, ini contoh kita melihat website yang menarik sekali ya, karena ini adalah website yang menjual makanan. Nah, kemudian ada juga diskon 15% untuk pembelian pertama. Jadi orang mendorong orang untuk mau membeli kan? Ya. Lalu ada paket-paketnya. Di dalam paket itu ada poinnya lagi. Ya. Lalu ada kalorinya. Jadi ini sangat berguna bagi orang-orang yang akan diet. Ya, karena dia tahu berapa jumlah kalori yang harus dia masukkan ke dalam tubuhnya. Ya. Dan setiap kali saya membeli ini akan tambahan 5 poin. Di mana poin-poin itu bila kita kumpulkan akan dapat digunakan untuk ditukarkan dengan makanan lain, gitu ya. Jadi menarik banget ini, ya. Dan makanannya juga bervariasi, mulai dari makanan besar, minuman, buah, hingga makanan untuk kue, ya, untuk rujak, makanan untuk pelengkap, ya. Menarik sekali. Nah, tipe untuk B2C kita harus punya banyak ide, ya. Jika sudah berkembang, bisa disebarkan juga gitu ya untuk distribusi retail yang besar. Dan untuk B2C memang kita harus konsisten dengan branding. Jangan gampang berubah ya, karena branding itu menentukan ciri dari kalian. Ya. B2G tadi mirip dengan B2B, tapi kompleksitasnya sangat besar. Untuk bisa masuk ke government, biasanya kita memang harus mempunyai suatu tim yang kuat, yang handal, ya. Kemudian proposal kita juga diterima oleh mereka, seperti itu. Ya. Nah, proses membuat ide bisnis ada beberapa. Yang pertama adalah mengidentifikasi a point of pain. Lalu yang kedua, menginovasi produk atau service, melakukan tes kepada bisnis model kita, lalu mencoba mengeksplor kira-kira permintaan dari customer kita seperti apa. Nah, kita mau lihat satu persatu ya. Apa itu point of pain? Point of pain itu adalah sebetulnya kebutuhan dari konsumen. Ya, problem yang dihadapi konsumen. Ya, tentu saja problem itu akan berbeda ya dari setiap perspektif customer kita. Nah, kita harus bisa menawarkan produk yang nantinya akan memecahkan problem mereka, ya, akan membantu mereka untuk men-solve their problem, gitu, ya. Nah, contohnya sebagai berikut. Ada 4 tipe sebetulnya customer point of pain. Yang pertama adalah financial pain points. Jadi customer itu merasa saya mengeluarkan banyak uang untuk produk yang saya beli ini, ya, spending too much money, kata dia. Yang pertama. Yang kedua, productivity pain points. Ya, dia mengatakan bahwa saya habiskan banyak waktu, ya, untuk mendapatkan produk ini, ya, wasting too much time. Ya. Jadi saya perlu menggunakan waktu yang lebih baik untuk menggunakan atau produk ini produktivitasnya kurang cepat gitu ya. Misalnya saya beli hair dryernya itu lambat, membuat rambut saya untuk kering membutuhkan waktu yang lebih panjang, gitu ya. Proses pain point itu ketika kita misalnya melakukan pembelian, ya, ada satu pembelian yang tapi sulit gitu, ya. Nah, ini perlu adanya nurturing lower priority leads. Jadi perlu adanya kita juga mendekati konsumen, ya, supaya ketika mereka melakukan pembelian itu checkpointnya gampang gitu. Ya, bisa dibayar pakai BCA, boleh dibayar pakai OVO atau apapun, ya, cashless, gitu ya. Jadi proses pain point. Lalu support pain point, di mana prospek kita mengatakan bahwa customer support-nya jelek gitu. Jadi misalnya kita beli komputer, kemudian mereka menjanjikan ada garansi untuk 1 bulan, tapi ketika terjadi kesulitan karyawannya itu nggak datang gitu, tidak segera solve the problem, menunggu 2 hari baru mereka datang. Jadi support-nya tidak ada, itu menyebabkan customer merasa kecewa. Ya, jadi ada support pain point yang didapatkan. Ya, oke. Nah, gimana cara mengatasinya? Nah, kalau untuk masalah financial, tentu kita membuat bahwa barang kita itu adalah lower price. Dalam arti kata, tentu saja
lower price yang dimana kita masih untung, tapi dibandingkan dengan kompetitor kita memiliki harga yang cukup rawan, gitu ya. Nah, untuk productivity point, kita tentu saja harus mencoba untuk mengurangi waste time experience dari customer kita, ya. Jadi kita harus membuat misalnya itu dalam bentuk website kita itu mudah diakses, checkpointnya gampang, gitu ya. Nah, jadi glance overview langsung kelihatan, ya begitu checkpoint juga mudah. Ya. Kemudian untuk proses, ya ini sama juga. Ya, produk kita itu harus melakukan atau memiliki proses untuk pembelian yang baik. Ya. Support, nah tentu saja ini support harus. Ya, kita harus memberikan support kepada konsumen kita ketika mereka melakukan pembelian barang. Gitu ya.